Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini yang berbahagia, dimanapun sahabat berada, semoga kalian selalu sehat, waras, tuntas, sering keramas, pokoknya nama punya duit banyak, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe. Mantap. Pada kesempatan sore ini saya akan membahas tentang masalah yaitu zakat. Zakat itu adalah atau haru tegasnya membersihkan lisaumi, yaitu puasa, bersih daripada, yaitu membersihkan diri daripada di hari bulan puasa. Karena puasa kita sebelum melaksanakan zakat, maka pahala kita belum nyampe ke yaitu Allah Subhanahu wa taala, masih melayang di atas aras di langit. Ketika zakat kita sudah dibayar, maka yaitu zakat kita akan nyampe diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini di sini saya akan menjelaskan tentang di sini ada masalah yang menerima zakat. Yang menerima zakat daripada di sini kita harus tahu dulu ya. Sebelum mengeluarkan zakat kita harus niat dulu di dalam hati. Intinya wala yustarotu tidak pala yustarotu zalika, tidak disyaratkan yaitu mengucapkan niat zakatnya itu di dalam ini di mulut kita, tapi di dalam hati. Tapi lebih afdal diucapkan di mulut dan diucapkan juga di hati gitu. Satu, niat, yaitu niat pokok utamanya, dan kedua ada yaitu harta benda yang buat disakatannya itu bos. Gitu kita harus tahu dulu. Dan di sini juga ada sebagian daripada yang orang-orang yang menerima zakat, yaitu orang yang menerima zakat itu ada 8 ya. Mazkuriti bi ayain nama sodakoh lil fuqara. Yang pertama yaitu yang menerima zakat itu ya satu, orang fakir, yang kedua orang miskin, dan yang ketiga yaitu amilin, yang membagikan zakat. Amil bukan amil penghulu buat menikahkan orang, bukan itu bos. Alaiha wal mu'alafu, yaitu orang yang mu'alaf yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam belum ini hatinya belum kuat, jadi berilah zakat ya, biar keimanan keislamannya biar kuat gitu. Wal gorimi, dan orang yang banyak hutangnya sehingga dia tidak mampu untuk membayar zakat, tetapi dia punya hutang masih mampu membayar zakat, ya itu juga berhak untuk yaitu menerima zakat. Gorim, orang yang banyak hutangnya, banyak rentenir, banyak kredipo, gorim. Wapi sabilillahi, yaitu orang yang berjuang di agama Allah, yaitu seperti ulama, kiai, santri yang menegakkan mencari ilmu buat kepentingan di agama Allah Subhanahu wa taala, itu berhak menerima zakat walaupun walaupun mereka orang kaya, tetapi dia berjuang di jalan Allah, tetap dia berhak menerima zakat. Wa ibnu sabil, yaitu orang yang masih perjalanan jauh. Dan ada pula yang ke-8-nya fakir. Dari kecap fakir di sini yaitu orang yang tidak punya apa-apa sama sekali, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tidak punya makanan yang buat dimakan, itu orang-orang fakir. Maka di situ itu berhak orang-orang yang menerima zakat. Dan di sini dikatakan kecap wal miskinu man kodaro ala malin au kasabin yaqou maukian min hajatihi wala yakfihi kaman yahtaju li asyri asyratin wa inda samaniatu wala yakfihi kifayati sabiqoh wa in malaku aksaro min nisobin hatta anlil imami. Ketika orang yang miskin itu dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Contoh orang yang miskin itu mempunyai kebutuhan yaitu 10 kebutuhan, tapi setelah dia berusaha cari kerja tiap hari, usaha tiap hari, tapi tidak mencukupi di atas kebutuhan, masih di bawah rata-rata, dia butuhnya 10 dapatnya 8, maka itu tersebut yaitu termasuk orang-orang yang miskin. Banyak orang miskin di sini di dunia.
Maka kepada amil-amil yang mengumpulkan zakat itu segeralah hak-hak orang-orang miskin segera diberikan kepada orang miskin. Jangan sampai ditampung Anda sebagai amil penerima zakat, dikumpulkan di amil yang menerima zakat, tetapi setelah dikumpulkan sisanya mau dijanjikan buat diberikan ke Basnas, tapi ternyata ditampung tidak diberikan kepada orang yang membutuhkan, maka dia dosa luar biasa. Maling yang tidak mengaku maling tapi itu nyata maling. Itu amanah orang, tetap harus disampaikan kepada orang miskin yang menerima hak, yang berhak untuk menerima zakat. Dan daripada tadi kata kedua yaitu amil. Ada kecap amil di sini, wa amilu kasain, orang yang menyuruh seseorang untuk wa maya'athuhul imamu la ahli zakati. Orang yang menyuruh seseorang untuk mengumpulkan zakat-zakat daripada masyarakat orang lain. Siapa wahai masyarakat? Siapa yang mau zakat? Di sini saya kumpulkan menerima nampung zakat buat dibagikan kepada yang mustahik yang 8. Itu amil. Amil di sini katanya wa qasimi wa khosiri la aqobin. Amil di sini yaitu amil bukan penghulu buat nikah, amil bukan penghulu yang buat menerima, yaitu tahlil, memimpin segala macam, tapi amil di sini amil yang khusus untuk membagikan bagian daripada masalah zakat. Maka ketika amil mengumpulkan daripada hak-hak zakat dari orang lain mustahik dikumpulkan, ketika sudah ditampung itu zakat, maka harus segera disalurkan kepada fakir miskin, kepada amil juga kebagian, itu ada haknya di situ. Amil ada juga yaitu amil yang tadi yang membagikan zakat, dan ada juga yaitu gorim, si orang yang punya hutang, ada juga mu'alaf, ada juga sabilillah, ada juga ibnu sabil, ada juga fakir dan miskin. Itu miskin fakir, maka itu tetap harus disalurkan zakatnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ada juga di sini wal mu'alaf. Ari kecap mu'alaf di sini itu orang yang baru masuk Islam, man aslama wa niyatuhu wa man aslama wa niyatuhu ifatun awalahu. Sedangkan orang mu'alaf yang baru masuk Islam belum kuat daripada keimanannya, masih lemah keimanannya, maka disinilah berhak orang-orang yang mu'alaf baru masuk Islam sehingga ya tawaqa'u bi itaatihil islamu kuhi, biar dia tambah kuat dalam melaksanakan memegang hak bertaat kepada Allah, memegang agama Islam. Wal goribu manistadana li nafsihi li ghairi maksiatin. Dan ada pula di sini orang yang banyak hutang. Di sini si gorim, kecap si gorim itu orang yang banyak hutang. Hutang di sini berarti orang yang banyak hutangnya bukan hutang kena judi online. Bos kali. Bukan hutang kena judi, bukan hutang kena game online. Tapi hutang di sini orang yang butuh buat kebutuhan dirinya sendiri sehingga dia tidak mampu membayarnya, maka itulah termasuk si gorim. Wal gorimu manistajaro linapsi ligwairi maksiatin, bukan karena arah buat maksiat hutangnya, tapi butuh buat kebutuhan diri sendiri. Itulah orang yang gorim, membutuhkan daripada orang yang menerima zakat. Itu payak to'alahu a'azzahu wa pa'adaini wa in kana kasubain id kasabu layad hajatahu liwapi. Walaupun itu si orang gorim butuh duit, tapi punya duit tetap buat membayar hutangnya. Hutangnya belum lunas, kena kreditannya banyak, kredipo, pay letter, Shopee letter, banyak kreditannya. Karena maka tetap dia masih menerima zakat. Walaupun dia orang kaya, mobilnya banyak, tapi motornya semuanya itu kreditan, tetap dia menerima zakat. Harus diberi zakat. Diberi zakat. Oke, begitu bos. Ntar masih banyak di sini, kita sambung lagi, kita sanca dari tadi taman motolaah. Di sini ada juga Ibnu Sabil. Ibnu Sabil orang-orang yang punya perjalanan atau sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada pula orang yang fakir. Orang yang fakir adalah orang yang tidak mampu sama sekali, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, maupun makan itu pun susah. Itulah orang yang fakir. Maka berhak sekali dia menerima zakat daripada mustahik yang 8. Maka kepada seluruh amil yang menampung zakat
haruslah segera disalurkan buat orang-orang yang membutuhkan kepada yang berhaknya. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya tentang masalah zakat dan pembagiannya, semoga bisa diamalkan. Nawaitu an ukhriza zakatil fitri an nafsi fadolillah ta'ala, buat niat diri sendiri. Sejak kaulah berniat saya mengeluarkan zakat saya, pardon karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi ta'ala. Gitu. Niatnya harus tahu dulu, harus bisa dulu amalnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kami semangat. Mantap.